Kebatinan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan hingga saat hari ini. Pagi ini kamu mau belajar, berarti pimpin kami, berikan kami kepandaian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Buka buku kalian di tema 7 pada halaman 1. Menurutmu, kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ya, benar. Gambar di atas menunjukkan sekelompok orang sedang mengadakan diskusi atau rapat. Pernahkah kamu menyaksikan rapat RT di lingkungan tempat tinggalmu? Ya, dalam suatu diskusi atau rapat, diperlukan satu orang yang memimpin rapat tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus mampu memimpin jalannya rapat dengan baik, mampu mengorganisasikan kegiatan rapat, menampung pendapat, mengatur kegiatan rapat, mampu mengelola dengan baik bila ada konflik atau beda pendapat, mengambil keputusan, serta mampu untuk memecahkan suatu masalah. Menurutmu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus mampu mengorganisasikan anggotanya, mampu mengatur, memecahkan masalah, mampu mempersatukan anggota, dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa sajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? Ya, ketua kelas, ketua RT, ketua RW, kepala sekolah, itu adalah contoh-contoh pemimpin yang ada di sekitar kamu berada. Pada buku tema 7 halaman 3 terdapat bacaan yaitu Ibu RT Sang Pemersatu. Di dalam bacaan tersebut, kalian bisa membaca tentang pidato seorang ibu yang bernama Ibu Erika yang berencana untuk mendirikan pos pelayanan terpadu atau posyandu di daerah tempat tinggalnya. Dari bacaan ini kita bisa membuat peta konsep sebagai berikut. Yang menjadi pembicara dalam pidato pada bacaan itu adalah Ibu Erika. Siapa yang mendengarkan pidato? Yaitu warga kampung Sehat Melati. Dan bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Sikap kepemimpinan dari Ibu Erika sangat baik, penuh semangat, mampu memotivasi seluruh warga desa yang ada di daerahnya. Peta konsep sudah kita pelajari pada semester 1. Peta konsep berguna untuk mempermudah kita mengetahui apa isi bacaan. Kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari pidato. Pidato adalah penyampaian informasi, ide atau pemikiran dalam bentuk kata-kata di depan banyak orang. Pidato dapat disampaikan saat acara peresmian, rapat, organisasi, sambutan atau perpisahan sekolah. Dalam pidato memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tema atau topik yang dibahas dalam pidato. Yang kedua, pembicara atau orang yang berpidato. Yang ketiga, pendengar, yaitu orang yang mendengarkan pidato. Yang keempat, tempat atau posisi berlangsungnya pidato. Kelima, urutan pidato, yaitu bagian pidato yang disampaikan secara urut. Adapun bagian-bagian pidato antara lain, yang pertama salam pembuka yang berisi kalimat sapaan, misalkan selamat pagi, selamat siang, atau menggunakan salam keagamaan. Yang kedua adalah pendahuluan, berisi paparan topik permasalahan yang dibahas. Bagian pidato yang ketiga adalah inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Pada bagian ini terdapat kalimat ajaan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang sedang dibahas.
Bagian pidato yang selanjutnya adalah penutup, berisi penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan bagian pidato yang terakhir adalah salam penutup, berisikan kalimat salam penutup, misalnya terima kasih ataupun salam keagamaan yang lainnya. Pada bacaan halaman 3 dan 4, tema pidato pada bacaan tersebut adalah rencana mendirikan posyandu. Pembicaranya adalah Ibu Erika. Pendengarnya adalah warga Kampung Sehat Melati. Adapun tempatnya yaitu di Balai Desa. Urutan pidato atau bagian-bagian pidatonya yang pertama adalah pembuka, yang kedua memotivasi warga kampung, yang ketiga meminta peran serta masyarakat dalam kegiatan posyandu, yang keempat mengajak tenaga kesehatan untuk menyisihkan waktu membantu pelaksanaan posyandu, dan yang terakhir adalah penutup. Ibu Erika adalah contoh seorang ketua RT yang hebat. Sekalipun dia perempuan, dia mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin yang baik. Selanjutnya kita akan kembali belajar mengenai masa pubertas. Jadi ada perbedaan sebelum masa pubertas dan setelah masa pubertas. Jika sebelum masa pubertas, suara pada anak laki-laki belum berat dan besar, kemudian bahu dan dada belum melebar atau membidang, kemudian jakun belum tumbuh pada leher, kemudian belum ada tumbuh kumis, jambang atau jenggot, dan belum tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Pada anak yang sudah mengalami pubertas, semua itu sudah tumbuh. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasa sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Yang pertama adalah dengan menjaga kebersihan tubuh, antara lain dengan cara mandi 1 hari 2 kali. Cara yang kedua adalah dengan menjaga kesehatan dan memilih makanan sehat dan berolahraga. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Karena pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Artinya, kalau bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah harus rajin beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan MRT 6C pembelajaran 1 dan 2 bagian A dan B. Untuk yang tatap muka silahkan dibawa bukunya pada hari Senin untuk grup A dan hari Selasa untuk grup B. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat, selamat belajar, dan shalom.